Haleluya, shalom semuanya. Kiranya kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita belajar dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 15. Ini bercerita mengenai ibadah yang benar. Bagaimana ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Saya bacakan kepada kita mulai dari ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 13 bahwa bangsa Israel mendapat memperoleh kota-kota itu tanpa susah payah mereka. Ya, di ayat 12 bagian terakhir dikatakan, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Jadi mereka masuk ke satu tanah, yaitu tanah Kanaan, dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada di tanah tersebut. Itu bukan karena susah payah mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepandaian mereka, tetapi itu semua diberikan Tuhan kepada mereka. Kalau boleh saya katakan juga kepada Bapak Ibu Saudara semua, apa yang kita sudah peroleh hari-hari ini dalam hidup kita, baik itu kesehatan, rezeki, anak, teman hidup, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena ada banyak juga orang yang memperjuangkan supaya mereka sehat, tetapi tetap sakit. Ada banyak orang memperjuangkan supaya mereka memiliki keturunan, tetapi belum punya keturunan. Ada banyak orang berjuang supaya memiliki pekerjaan yang baik, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan yang baik. Ada banyak orang yang berjuang dalam hidup mereka, mereka memperolehnya, tetapi tidak bisa menikmatinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersyukur, mari kita belajar memahami bahwa semua yang kita miliki dan apa yang kita sudah peroleh dalam hidup kita hari-hari ini, semua karena Tuhan. Dan Yosua berkata kepada bangsa yang telah sampai ke tanah Kanaan tersebut, karena semuanya dari Tuhan, maka marilah kita belajar untuk beribadah kepada Tuhan, dikatakan. Nah, ini juga lah yang saya mau tekankan kepada kita semua. Biarlah di tahun ini, di masa-masa seperti sekarang ini, mari kita belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, karena sejauh ini Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah berkati kita. Ya, di mana banyak orang banyak mengalami kehilangan, banyak mengalami penurunan, kebangkrutan pun bahkan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita sampai sekarang ini masih ditolong Tuhan. Masih ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana keadaan anak kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Itu sebabnya mari kita mengambil satu komitmen bahwa untuk tahun ini apapun ceritanya, kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Satu ayat terakhir tadi saya suka, Yosua berkata, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudaraku, dan cara ibadah mereka itu cara ibadah di perjanjian lama loh, bukan seperti ibadah di perjanjian baru ini. Kalau saudara lihat tatanan atau cara ibadah di perjanjian lama itu ribet, susah saudaraku. Ya, tetapi itu pun diperjuangkan oleh Yosua, dan dia bawa semua sisi keluarganya, anak-anaknya, mungkin paman, tantenya, keluarganya lah yang masih berhubungan darah dengan dia. Dan ibadah yang bagaimana yang dimaksud oleh Yosua, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal. Yang pertama di ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi ibadah yang dikehendaki dan dikenan Tuhan adalah ibadah di mana seseorang yang datang kepadanya itu datang dengan sikap hati takut, hormat kepada Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang datang beribadah sekadar beribadah, mengisi absensi, beribadah karena diajak, dibujuk, beribadah karena agama Kristen, Bapak Ibu Saudara.
tetapi tidak memiliki rasa takut hormat kepada Tuhan. Terlihat dari bagaimana mereka beribadah. Kalau sempat mereka beribadah, kalau tidak, waktu lagi malas tidak datang beribadah, atau lagi ada kegiatan yang lain yang nampaknya lebih menarik, katakanlah bertamasya, liburan dan lain sebagainya, maka mereka meninggalkan ibadah mereka. Atau sewaktu beribadah pun mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan, mulai dari sikap mereka, sikap duduk mereka, sikap hati mereka dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk hari-hari ini. Mari kita menghormati Tuhan dengan menghormati ibadah. Kita menghargai jam ibadah, jam mulainya, selama ibadah, bagaimana jam ibadah itu berakhir. Mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Selama kita beribadah, lihatlah secara iman bahwa ada Tuhan di ibadah kita. Mari kita menghormatinya, saudaraku, ya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Dia Alfa dan Omega. Harusnya kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sebaik mungkin, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan yang kedua dikatakan, masih di ayat yang ke-14, dengan tulus ikhlas dan setia. Ini poin yang kedua. Ibadah yang dikehendaki Tuhan adalah ibadah yang tulus, ikhlas, dan setia. Tulus ikhlas maksudnya ya tulus. Bukan karena dikasih uang, bukan karena ada embel-embel di belakangnya, bukan karena ini, karena itu, karena dia, ya karena suka ini, suka itu. Bukan. Tulus artinya memang mata kita terarah kepada Tuhan, ya. Ya, pakai kacamata kuda, bukan kacamata Ray-Ban. Ya, tulus untuk Tuhan. Ya, kita ibadah ya bukan karena suasana ibadahnya enak atau ya fasilitas gerejanya lengkap makanya kita memilih ibadah di situ dan lain sebagainya. Bukan karena dasar ini itu, tapi karena kita mau menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segala sesuatunya, pemilik hidup kita. Ikhlas. Ikhlas artinya di dalam kita beribadah harus ada yang kita korbankan. Biasanya kalau hari Minggu ya kerja, kalau kita kerja di satu perusahaan biasanya autinya bonusnya ya 2 kali lipat, ya. Atau biasanya kalau di hari Minggu itu banyak godaan untuk jalan-jalan, godaan untuk ini itu, pekerjaan lain sebagainya, atau mungkin ada kondangan pesta di hari Minggu, ya biasanya banyak orang buat acara-acara di hari Minggu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau namanya ikhlas itu, tulus ikhlas itu harus ada yang dikorbankan, ya harus ada yang dikorbankan. Sama seperti persembahan Habel. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena ada darah yang ditumpahkan. Berbeda dengan Kain. Demikian juga kita harus ada yang dikorbankan. Semakin besar korban yang saudara bayar untuk ibadah, maka semakin besar mujizat yang saudara terima. Dengan ikhlas, tulus ikhlas, dan dengan setia. Ibadah itu sampai kapan sih? 5 tahun, setelah itu berhenti. Sampai kapan sih? Ada seorang pelayan pernah bertanya kepada kami sewaktu dia awal-awal masuk dalam pelayanan. Dia berkata, sampai kapan kita melayani Pak Pendeta? Sampai kapan kita ikut ibadah tengah minggu? Saya jawab dengan lembut. Saya berkata, sampai mati. Ya, setia sampai mati. Pikul salib sampai mati. Ibadah sampai mati. Wow, ini menarik. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan dirimu daripada pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi biarlah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya semakin lama kita ikut Tuhan, kita semakin suka akan ibadah, suka akan pertemuan ibadah. Kalau di gereja saudara ada ibadah komsel, doa siapa, doa puasa, ibadah pemuda, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ikuti Bapak Ibu Saudara. Karena kalau latihan jasmani itu terbatas, tetapi kalau ibadah itu mengandung janji. Dan yang terakhir dikatakan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Masih di dalam ayat 14. Artinya apa? Di dalam kita beribadah harus ada pertobatan. Ada manusia lama, kehidupan lama yang harus dijauhkan dari hidup kita. Bukan dulu kita masih seperti ini, setelah beribadah beberapa tahun kemudian pun masih seperti ini. Nggak boleh. Hidup ini harus berubah. Yang perlu diperbaharui bukan seberapa seringnya saudara ibadah saja, tetapi yang di dalam ini harus dibaharui. Buah Roh Kudus harus bertambah, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri itu harus diubah, ditambah di dalam hidup kita. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
itu harus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Tidak sama seperti yang dahulu, hanya Yesus saja yang tidak bisa berubah. Kalau kita tiap hari harus berubah. Yang lama harus berlalu dan yang baru harus dan sudah datang. Kiranya ketiga poin ini kita lakukan di dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita bukan menjadi ibadah yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita.